Saya akan bahas tentang dunia orang mati. Apa saudara? Nah, saya mau tanya, siapa yang pernah mendengar kesaksian saya? Angkat tangan. Yang belum pernah, angkat tangan. Nah, yang ketiga, yang bingung, angkat tangan. Saya kesaksian dulu berarti ini ya. Suatu kali saya ditanya seorang Ganjen Kopassus, Komandan Jenderal Kopassus. Waktu itu dia tanya sama saya, "Padahal apakah ilmu hitam itu ada? Kalau ilmu hitam itu ada, buktikan keberadaan ilmu hitam itu." Di situ saya bingung. Kalau saya praktekkan ilmu hitam, berarti saya kumat kambuk lagi. Tapi kalau tidak dibuktikan, dia berkata, "Buktikan ilmu hitam itu." Waktu itu saya berdoa sama Tuhan, "Tuhan, tolong saya kali ini." Tiba-tiba saya ada suatu cahaya terang, cepat sekali. Saya doa dalam nama Yesus, langsung cahaya itu berubah menjadi paku, tepat di dahi jenderal ini. Pada jenderal itu dikawal oleh pasukan elit Kopassus. Apa yang padahal? Inilah ilmu santet. Dalam Yesus, blok jatuh. Langsung dia ngomong, "Padahal siapa pengirimnya ilmu santet ini? Pengirimnya alamat di sini, jalan ini, nama ini. Kok tahu padahal? Bekas tukang santetnya." Langsung dia ngomong gini, "Padahal, kenapa saya tanya demikian? Anda ada keturunan terakhir dari si setan kober, pembunuh tercepat, dan keturunan terakhir Sapuangin yang menguasai ilmu hitam. Karena itulah saya ingin tahu keberadaan Anda. Keturunan terakhir si setan kober, pembunuh tercepat. Negara memerlukan Anda. Anda diminta menjaga untuk keamanan negara, untuk menjaga presiden. Saya diminta menjaga Presiden SBY tidak terlalu lama, dari tahun 2004 sampai 2014. Berapa tahun saudara? 10 tahun saya menjaga presiden. Dan selama saya tugas menjaga presiden, semuanya selesai dengan baik, dan setiap tugas yang diberikan tidak pernah gagal. Nah, hari ini yang saya kesaksian bagaimana saya bertobat. Kalau orang belum ketemu saya, mantan paranormal, dukun sakti, pikirannya pasti orang tua, kakek-kakek jenggot gondrong. Nggak taunya orangnya kecil tapi keren. Dan 20 tahun yang lalu saya di tempat ini lebih kecil. Karena waktu itu berat saya 40 kilo. Kurus loh. Nah, udah kurus dikirim leak lagi. Nah, saya orang Blasteran, papa saya Chinese, mama saya ibunya Jawa, ayahnya Cina. Jadi saya 75% Chinese, 25% Jawa. Dari keluarga Jawa, mama punya ibu yaitu nenek saya. Nenek ini punya ibu lagi, yaitu kakek nenek buyut. Keluarga dari kakek nenek buyut inilah kakek nenek guru saya. Kakek saya terkenal dengan tokoh aliran putih, namanya Sapuangin. Terkenal dengan ilmu saiki angin pindah tempat. Misalnya dari Solo mau ke Bali, baca mantra 3 langkah sudah sampai Bali, bebas ongkos pesawat. Nah, dia terkenal dengan ilmu panglemuna, ilmu menghilang, dan ilmu kebal aji lembu sekilan, tembak sejengkal. Kakek saya tokoh aliran putih, nenek saya tokoh aliran hitam. Lahirlah saya abu-abu. Nenek saya terkenal dengan ilmu santetnya, namanya setan kober, dan dia punya spesialis khusus, yaitu menyetop jantung manusia. Dan dia menguasai ilmu hitam, ilmu santet kobaran api setan. Dan dia kalau bunuh orang, anak cucu dibunuh semua. Nah, kakek nenek buyut saya mengalami susah mati kalau ilmunya tidak diturunkan. Dan yang bisa turunkan ilmunya adalah seseorang yang memiliki hari kelahiran weton setupai, weton tertingginya Jawa 99.
Saya kebetulan lahir 2 tahun sepupai dan 5 bersaudara, laki semua, Pandawa 5. Dan saya 5 bersaudara, laki semua. Dan saya anak nomor 2, lahir di hari keramat 99. Setupai itu paling tingginya seton. Nah, karena itulah sejak usia 9 tahun saya dididik dan dilatih untuk menjadi seorang dukun. Usia 9 tahun pertama kali saya belajar adalah aji tapak banyu, ilmu mengambang di atas air. Gara-gara punya ilmu itu sampai sekarang tidak bisa renang. Disitulah saya belajar ilmu santet, ilmu bunuh jarak jauh, ilmu kebal, dan ilmu menghilang. Sejak usia 10 tahun saya sudah menghilang dan saya tidak pernah bayar bis dan angkot, dan sekarang baru bayar. Ilmunya hilang, bayar. Nah, usia 10-11 tahun saya menguasai ilmu merogoh sukmo, mati sak jering urip sak jering pati, mati dalam hidup, hidup dalam mati, roh keluar dari tubuh. Itu saya kuasai usia 10-11 tahun dan itu membuat saya adwayam tidak terkalahkan sampai sekarang. Kenapa? Setelah bertobat berhenti. Ayam kalau pernah kalah diadu pasti lari, betul? Yang ngomong betul sering adwayam. Waktu pertama ayam saya lari, waktu kedua lari, dihadapkan yang ketiga. Kalau lari baru dinyatakan kalah. Waktu yang ketiga itulah langsung saya baca tameng wojo, tameng baja, supaya tidak ada manusia yang menyentuh tubuh saya. Roh saya keluar dari tubuh, pindah ke ayam. Jebret, keok, menang. Karena yang di dalam ayam saya sendiri. Nah, sejak usia 11 tahun saya dibekali 100 macam pusaka, keris tombak pedang, dan 6 pusaka kebal, besi kuning, mustika delima, lulang kebelando, kitab stambul, ul buntet, badar besi, anti tembak, anti bacok, anti cukur. Jadi kebal semua seluruh badan. Dan di situ saya dipasang susuk, jarum emas dan jarum tembaga untuk menguasai ilmu besi kuning. Di situ guru saya berkata, senjata logam apapun tidak akan bisa mengenai tubuh kamu. Kamu hanya bisa tembus oleh senjata bila diketemukan 3 macam benda. Hatinya pohon kelor yang hidup ratusan tahun, yang namanya galeh kelor. Kedua, galeh jati, hatinya pohon jati yang hidup ratusan tahun. Dan galeh asem, hatinya pohon asem yang hidup ratusan tahun, digabung jadi satu, dibikin runcing, ditusukkan di pusat kamu. Demikian kamu baru bisa tertembus senjata. Seperti engkau lahir, waktu sebelum engkau lahir hidup dalam kandungan ibumu dari pusar, demikian kau akan mati karena pusar juga. Jadi kelemahan saya dari pusar. Tetapi ingat, untuk menemukan 3 macam benda digabung dari satu itu susah, betul? Betul? Dan yang kedua, kalau saya tidak bocorkan, tidak ada yang tahu. Guru saya berkata, ingat, benda ini tunjukkan ke saya. Langsung dia di lemari buka, ini senjata yang bisa membunuh kamu. Langsung senjata itu dibakar, dimusnahkan. Yaitu apa? Hatinya pohon kelor, hatinya pohon jati, hatinya pohon asem. 3 galeh digabung jadi satu, runcing. Nah, guru saya ngomong, saya tanya, guru, kenapa kok siapin itu? Jaga-jaga, kalau kamu lawan saya, ini pamungkasnya. Tapi selama ini kamu nurutin saya, maka ini harus tak musnahkan. Karena untuk nyari hati pohon itu susah.
apalagi balai kelor itu pohonnya itu 1 meter lebarnya, baru ada hatinya. Begitu langsung guru saya ngomong, karena kamu menguasai ilmu besi kuning kebal sempurna, maka nanti waktu mati langit menolak, bumi mengutuk. Artinya apa? Kamu tidak bisa kembali ke tanah, tubuhmu akan kering karena kamu memiliki ilmu kebal. Dan ingat, bumi menolak, langit menolak, tanah bergetar. Karena ingat, dalam tubuh kamu kebal semua senjata. Nah, lulus SD saya dibekali ilmu namanya Aji Sirep Begonondo. Kalau mantra itu diucapkan, satu kampung tidur semua. Ilmu untuk merampok. Sirep. Nah, guru saya berkata, ada 2 jalan yang harus kamu pilih. Kalau kamu jadi orang baik, jadilah orang baik sekalian. Tapi kalau kamu jadi seorang penjahat, jadilah penjahat kelas kakap. Bila perlu di akhirat, jadilah rajanya para penjahat. Saya mau guru, saya mau jadi orang baik. Kelas 2 SMP, guru saya berkata sama saya, tinggal 1 langkah lagi, kamu menguasai ilmu terakhir. Di situ saya kaget, kok ada ilmu terakhir? Ilmu apa ini? Yaitu pamengkang jagat tutup bumi sapitu, membelah dunia dengan kekuatan 7 kegelapan paling gelap. Tapi ingat, kalau kamu menguasai ilmu ini, hanya satu yang bisa mengalahkan kamu, yaitu Yang Maha Kuasa. Kalau kamu bisa menguasai ilmu ini, hanya ada satu yang bisa mengalahkan kamu, yaitu Yang Maha Kuasa sendiri. Tapi kalau kamu tidak menguasai ilmu ini, percuma bertahun-tahun bertapa. Kamu harus mengalami hidup dalam mati, mati dalam hidup. Mati sak jering urip, urip sak jering pati. Mati akan cinta, mati akan nafsu, mati akan kehidupan. Ingat, seumur hidup kamu, kamu tidak boleh menikah, tidak boleh jatuh cinta, dan tidak boleh berhubungan dengan wanita. Harus jadi perjaka ting-ting seumur hidup. Ini yang susah. Kalau kamu melanggar pantangan ilmu ini, maka ilmu inilah yang akan menghancurkan hidupmu sendiri. Tapi kalau kamu tidak menguasai ilmu ini, percuma bertahun-tahun bertapa. Hanya tinggal 1 langkah untuk menguasai puncak ilmu keturunan pamengkang jagat, yaitu santet 3 benua. Jadi kalau menguasai itu nyetop jantung buat orang yang jualan itu berhenti langsung. Nah, guru saya ngomong, lakukan itu. Akhirnya saya ambil keputusan, baiklah, saya mau menguasai ilmu terakhir pamengkang jagat, membelah dunia. Kamu bisa menguasai pukulan jarak jauh, tenaga dalam jarak 50 km, batu hancur dan lawan kamu akan remuk jantungnya. Nah, waktu itu saudara, demi menguasai ilmu terakhir, saya lakukan semua. Setelah menguasai ilmu terakhir, guru saya berkata sama saya, dengan menguasai ilmu terakhir, sudah waktunya kita berpisah. Sebelum aku mati, aku tahu rahasia takdir, apa yang akan terjadi. Roh sadurunge winara. Nanti kira-kira usia 18 tahun, kamu akan melihat suatu cahaya terang. Dan usia 19 tahun, kamu akan ketemu seorang raja yang datang dan muncul dari timur, yang dalam ramalan Jawa noto negoro. Dan kalau kamu ketemu dia, kuwi dalan sing padang, jalan yang terang. Guru, bagaimana saya tahu jalan takdir dan ketemu dia? Nanti sang takdir menuntun jalan waktunya tiba. Sang takdir menuntun
kamu, dan kamu akan ketemu dia. Dan kalau kamu ketemu dia, itulah jalan terang. Karena kamu ditakdirkan untuk ketemu dia. Itulah garis kamu. Waktu aku hidup tidak pernah bikin susah anak cucu. Demikian aku mati. Setengah 3 aku akan mati. Kumpulkan keluarga. Jadi semua dikumpulin semua. Kamu sudah menguasai semua ilmu yang kupelajari. Tinggal satu aja. Aku harus menghadap yang maha kuasa. Sebelum aku menghadap yang maha kuasa, aku tidak mau bikin susah anak cucu. Besok nomor buntut SDSB, Rebu malam Kemis, keluar nomornya 50. Ingat, dibelikan untuk beli peti mati kur. Kasih dari peti matinya dia tidak mau dikasih keluarga, beli sendiri. Ini uangnya, belikan peti mati, belikan nomor SDSP, besok keluar nomornya 50, belikan untuk peti mati. Ini uangnya, belikan nomor, besok keluar nomornya ini. Nah, setelah itu, setelah keluarga kumpul semua, yang ngomong gini, waktu aku menguasai ilmu saiki angin pindah tempat, seumur hidupku tidak pernah pakai alas kaki. Sekarang waktunya aku pakai alas kaki. Dan aku sebelum menghadap sing hewit yang membuat kehidupan, yang maha kuasa, harus kelihatan ganteng gitu. Bagaimana maksudnya kakek? Pakai jas safari semua gini. Gimana toh? Mantap, keluarga kita semua udah mantap. Sebelum menghadap yang maha kuasa, harus kelihatan gagah dan ganteng. Langsung dia gini, meninggal tanpa sakit. Setelah guru saya meninggal, saya kehilangan arah. Usia masih remaja, dibekali kekuatan sehebat itu. Ilmu itu panas, mau nyoba terus. Katanya ada dukun sakti, langsung saya datengin. Saya tunjukkan ilmu panglimunan, ting, menghilang. Dukunnya bingung, menghilang di mana anak ini. Malah dukunnya jadi murid saya. Saya kalahkan dukun-dukun berbagai aliran waktu saya usia 15 tahun. Saya kalahkan berbagai aliran di Pulau Jawa. Empuk, taruntus. Nah, setelah saya kalahkan berbagai aliran di Pulau Jawa, mendekati usia 18 tahun, diajak kakak saya, ada kakeknya Gilbert Lumaindong, ceweknya sip. Saya ngomong sama kakak saya, tidak bisa, karena rahasia kelemahan saya terletak di wanita. Seumur hidup harus ting. Kakak saya ngomong, yang cari cewek bukan kamu, tapi saya. Kamu cukup gunakan aji jaran goyang, teko gendeng mulih ngangkelem. Tahu artinya? Datang sinting pulang edan. Itu kalau kena Joko Mentro itu 15 tahun dijamin susah lepas. Saya ikut kakeknya Gilbert untuk nyarikan cewek kakak saya sebenarnya. Saya duduk di belakang. Pendeta Gilbert khotbah. Orang Kristen tidak bisa disantet, tidak bisa dimantrai, tidak bisa diguna-gunai. Dari belakang saya lihat, ini pendeta gemuk montok nantang orang. Saya baca mantra setan kober, kobaran api setan, supaya pendeta gemuk itu pingsan di mimbar, muntah darah jemaat bubar. Saya santet Gilbert. Gilbert berkata, haleluya, Tuhan berkati, ilmu saya kabur. Sampai 2 kali Gilbert ngomong, siapa dukun-dukun, jimat-jimat, maju ke depan, Artako. Saya tidak bisa bahasa Inggris. Saya kira Artako itu tempat adi ilmu. Nah, dari belakang
lakukan dengan tujuan satu, bertarung. Untuk daftar bertarung. Nggak taunya artakal itu maju ditumpang tangan. Didoakan. Nah, waktu itu saya ngomong sama Gilbert, kalau aku kalah, aku ikut kamu. Tapi kalau aku menang, kamu mati. Gilbert berkata, besok pagi jam 8 kamu saya tunggu di sini. Satu malam saya tidak bisa tidur karena satu kata haleluya. Hari yang kedua saya datang, pendeta-pendeta ngelilingi saya, sigera bara-bara. Saya bingung, belum pernah ada mantra raba-raba. Nggak taunya di karismatik itu ada namanya bahasa roh. Saya kan harus jadi perjaka ting-ting. Tidak. Saya fokus pertarungan. Dikepung melihat, saya pukul di mental, tendang mental. Itu pertarungan jarak dekat, muka dengan muka 1 meter. Saya pukul mental, tendang mental. Ada satu kekuatan yang melindungi Gilbert dan pendeta-pendeta. Dari jam 12 siang, benteng pertahanan saya tameng besi kuning hancur. Dari tubuh saya keluar pasir emas dan pasir tembaga. Waktu sakit sekali, saya muka dan dekat lagi. Gengsi kalau ketahuan. Saya ngomong, stop, ada apa? Besok terusin lagi. Gilbert ngomong, besok pagi kamu saya tunggu di sini lagi. Pulang, hari kedua susah tidur juga. Hari yang ketiga saya datang. Pendeta-pendeta langsung melilingi saya. Saya fokus pertarungan. Saya pukul Gilbert, tendang mental. Saya serang pendeta mental. Ada satu kekuatan aneh yang melindungi pendeta-pendeta. Saya baca mantra. Gak taunya namanya pendeta ini juga takut juga. Waktu Gilbert haleluya, kan pendetanya ngelilingi dah. Ya, fokus mantra. Gilbert buka mata, saya buka mata. Hanya dia dan dia. Saya sama dia kok tinggal 2 orang. Pendeta yang lain lari semua. Nah, sembunyi dia di keluar. Kamu itu, tapi jarak jauh. Dari Gilbert buka mata, hanya tinggal saya dan dia. Gilbert yakin. Ngomong sama Gilbert, ini ilmu terakhir saya. Kalau aku kalah, aku berguru sama kamu. Kalau aku menang, kamu mati. Silakan. Saya baca mantra terakhir Pamengkang Jogja, ilmu pamungkas. Saya buka mata, saya lihat dari tubuhnya pendeta itu keluar cahaya terang. Termasuk pendeta-pendeta yang takut keluar cahaya terang juga. Sebenarnya Tuhan itu melindungi mereka, tapi takut juga. Nah, saya baca mata terakhir, saya lihat ada cahaya terang. Saya ingat pesan guru saya, sang takdir menuntun jalan takdir kamu. Tepat usia saya 18 tahun. Di situ saya mulai bingung, mau maju atau mundur. Maju, coba baca mata, pukul Gilbert. Jarak sejengkal gini, cahaya itu terpental 10-12 meter. Saya kalah, hilang ingatan, dan 1 tahun. Saya didoain pendeta-pendeta, bukannya tambah sembuh, tambah gila. Dan tepat 1 tahun, tahun 93, ada cahaya terang datang. Langsung saya sembuh seketika dan terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir. Aku telah mati dan aku bangkit kembali. Aku adalah aku, akulah Yahweh. Saya ketemu Yesus sendiri tahun 93. Aku adalah aku, akulah kebangkitan, akulah kehidupan.
Aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Dia tunjukkan lubang pakunya ke saya. Lubang pakunya bukan di sini. Di sini. Coba semua pegang bagian sini. Lubang pakunya bukan di sini. Ini nih. Coba semua pegang bagian sini. Jadi ini ruas, ini lah, ini ada ruas ini lah. Tepat di bawahnya ini, makanya bisa gantung gini. Kalau bagian sini robek untuk nahan. Dia tunjukkan, aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Akulah Daud. Saya ketemu Yesus sendiri tahun 93. Tidak bisa lihat wajahnya, terang lebih cahaya matahari. Dan saya lihat jubahnya kiloan-kiloan berkibar-kibar. Dan dia berkata, aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Maukah engkau percaya padaku? Akulah kebangkitan dan hidup. Ada satu kekuatan aneh masuk dalam tubuh saya. Tiba-tiba ada kekuatan bisa membaca, berkata, aku percaya. Begitu saya ngomong, aku percaya, hilang semua ilmunya. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus menghilang di depan saya. Langsung dia gini, lep. Langsung saya itu dia gini, lep, hilang. Nah, itu ruangan itu cahaya semua, terang benderang. Dan saya semudah hilang ingatan. Saya cari jimat saya, hilang semua. Kenapa? Tidak taunya waktu dan setahun dibakar pendeta semua. Jadi begitu sadar, habis. Ya, saya dikirim, saya nyari Gilbert ngomong, aku ingin tahu kamu betul-betul bertobat atau nanti kumat lagi. Karena saya dikirim sekolah Alkitab di Intelos. 3 tahun saya sekolah Alkitab, lulus ranking 4. Tepuk tangan dulu. Karena muridnya tinggal 4. Murid tinggal 4, saya lulus tahun 96. Saya lulus tahun 96 dan kira-kira tahun 97 saya masuk ke Bali. Waktu itu gereja ini jemaatnya masih kira-kira 50. Ya Pak ya? Nah, saya masih ingat, udah waktu itu zaman saya masih susah darah. Kenapa susah darah? Karena waktu ke Bali itu banyak kiriman ilmu hitam. Dan yang kedua saya masih ingat, saya masih ngerintis plastik, kerja plastik. Dan sehari masih untung, sehari untung 5.000. Itu masa saya susah ngerintis bisnis waktu itu. Tapi saya pelayanan sampai ke tempat ini. Udah masa susah, sulit, tapi Tuhan menyertai. Dikirim ya lagi. Nah, tapi semua adalah anugerah Tuhan. Amin. Saya mau tanya, siapa yang percaya ada kehidupan setelah kematian? Angkat tangan. Siapa yang percaya Yesus yakin masuk surga? Angkat tangan. Yang jadi pertanyaan, apakah kalian pernah mati? Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Tapi saya percaya karena saya melihat bahwa ada kehidupan setelah kematian. Saudara, dalam hidup saya sudah melihat 2 hal. Pertama, saya lihat surga. Kedua, saya lihat Firdaus. Surga dan Firdaus itu beda. Dan hari ini kita akan membahas itu. Mari kita buka Alkitab terlebih dulu dalam kitab Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ke-7. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ke-7. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ke-7. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali
dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, dari mana kami tahu jalan ke situ. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Selain kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Semua agama baik, tapi semua agama tidak bisa menyelamatkan. Dan yang bisa menyelamatkan hanya satu nama, nama Yesus. Dan dikatakan bahwa aku menyiapkan rumah bagimu, yaitu rumah Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, saudara, bagaimana tentang rumah Bapa? Waktu saya sekolah Alkitab tahun 96 saya lulus. Di situ saya lihat bagaimana susahnya hidup seorang pendeta. Kenapa? Hidupnya dengan iman terus, kapan sampainya? Kenapa? Karena jemaat yang pelit sama yang murah hati, banyak yang pelit. Pendeta datang capek-capek mendoakan orang sakit, dalam nama Yesus setan keluar, dalam nama Yesus sembuh. Setelah itu pendetanya mau pulang, jemaatnya ngomong, terima kasih pendeta, proyek thank you. Pulang pergi bayar sendiri. Saya lihat jadi pendeta ini susah, hidupnya dengan iman. Ada lagi, nama Yesus setan keluar. Begitu setannya keluar, dia susah mati, meninggal, belum sempat ngasih TK. Di situ saya lihat jadi pendeta itu susah sekali, hidupnya dengan iman terus. Karena itu saya ambil keputusan, banting setir ke bisnis. Saya bisnis plastik, dan waktu bisnis plastik sehari untung 5.000, untung 10.000. Dan waktu saya bisnis plastik, saya sempat ada di Bali ini ya, sekalian khotbah waktu itu. Nah, udah hidup susah, masih dikirim apa? Ya, nah. Dan apa yang terjadi? Saya ngerintis bisnis dari modal 100.000 sampai jadi pabrik. Seumur hidup saya tidak pernah utang bank. Cek bank seluruh dunia tentang saya seperti salju. Saya tidak ada utang bank. Nah, saya bisnis berhasil. Waktu bisnis berhasil, lupa panggilan Tuhan, sibuk bisnis terus. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, Daud, ada apa Tuhan? Sudah waktunya kamu pulang ke rumah Bapak. Nanti. Karena saya lihat, saya kan perintisan sekolah Alkitab, jadi saya tahu persis bagaimana perjuangan menjadi seorang pendeta itu tidak mudah. Itu Bapak pendeta? Tidak mudah. Makanya saya langsung bisnis. Waktu bisnis saya berhasil, Tuhan ngomong, sudah waktunya pulang ke rumah Bapak. Mati. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kiranya umurku boleh diperpanjang walaupun sesaat aja. Aku melayani Engkau sungguh-sungguh. Beri waktu aja, sesaat saja. Aku melayani Engkau sungguh-sungguh. Tuhan bicara sama saya, hari ini juga kamu pulang. Saya bingung, modelnya saya nanti kayak apa. Pikiran macam-macam. Makanya kalau injili orang itu apa? Pada waktu mau mati lebih cepat. Betul? Waktu mau matinya belum mati, setengah mati. Wah, pikiran saya modelnya kayak apa? Saya nanti mati. Saya pamitan sama mama saya, Mak, aku mau pulang ke rumah Bapak. Kamu edan apa? Stres, mikirin tagihan plastik ya? Enggak. Hari itu saya bingung, model saya nanti kayak apa. Saya boncengan naik sepeda motor sama kawan saya. Sepeda motor kencang, saya masih ingat itu. Mau nyalip truk, truknya jalan kencang.
Tiba-tiba truknya berhenti mendadak, wah, nabrak truk, wah, langsung badan saya kemangsang di bak truk. Dan sepeda motornya masuk ke ini bawah truk itu dah. Jadi saya kemangsang di baknya. Roh saya keluar. Saya lihat badan saya sendiri. Ada seorang malaikat tingginya 3 meter megang roh saya, diajak naik ke satu tempat. Tidak ada matahari, bintang dan bulan. Saya lihat tangga yang terbuat dari emas, dan setiap tangga itu ada malaikatnya berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh laksa, berlaksa-laksa, menyanyi memuji Tuhan seperti derau air bah. Dan malaikat yang di samping saya bicara dalam suatu bahasa, bukan bahasa Indonesia maupun Inggris. Di sana ada bahasa sendiri, bahasa malaikat. Saya juga mengucapkan satu bahasa juga yang bukan bahasa Indonesia juga. Lagu-lagu pujian penyembahan sebelum dinyanyikan di bumi, terlebih dulu dinyanyikan di surga. Jadi sebenarnya lagu-lagu baru di gereja, di surga itu lagu expired punya, lagu lama semua. Karena setiap hari dan di sana tidak kenal waktu, tidak ada siang dan tidak ada malam, tidak ada waktu. Dan apa yang terjadi? Memuji menyembah Tuhan seperti derau air buah. Malaikat itu berkata, sebelum menghadapi yang maha kuasa, kamu masuk ke satu ruangan dulu, ruang maha kudus. Saya diajak jalan ke satu tempat, tirai yang terkoyak dari atas ke bawah, dan saya lihat tabut perjanjian. Roh saya tersungkur di situ, dan tiba-tiba terdengar suara nyanyian, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu. Nah, itu lagu saya dapat dari surga, depan tabut perjanjian. Malaikat itu berkata, apa yang dilihat Musa di gunung itu tentang kemah suci adalah gambaran dari tempat ini. Itu yang aslinya. Mari kau menghadap yang maha kuasa. Saya kembali ke tempat tangga emas itu lagi, dan di tangga emas itu ada sebuah tahta, dan terdengar suara, Daud, 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 sebenarnya sudah waktumu engkau ada di sini. Tapi karena engkau minta umurmu diperpanjang di muka bumi, maka umurmu akan diperpanjang di muka bumi. Dan waktu umurmu diperpanjang di muka bumi, pergunakanlah sebaik-baiknya, karena waktunya tiba. Engkau akan kembali ke tempat ini lagi untuk selama-lamanya. Tapi sebelum engkau kembali ke rumah orang tuamu, akan kutunjukkan atas hidupmu dan masa depanmu, bangsamu dan dirimu. Langsung yang di tahta itu berdiri. Di sana tidak ada matahari dan tidak ada bintang dan tidak ada bulan, karena yang di tahta itulah yang menyinari semuanya. Dia berkata, akulah alfa, akulah omega. Langsung tangan ini, saya lihat Indonesia terpecah menjadi 3. Timor-timor sudah pecah, betul? 2 akan menyusul. Saya lihat bom meledak di sana sini. Waktu saya lihat bom meledak di sana sini, saya berkata sama Tuhan, Tuhan,
aku gak jadi balik gak apa-apa, bom. Tuhan berkata, harus kembali ke rumah orang tua. Hari-hari yang akan terjadi, Indonesia akan dipulihkan Tuhan 25 tahun, dimulai dari krisis 98. Berarti pemulihan Indonesia 2023. Dan sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi suatu krisis lagi. Ingat, untuk pemulihan Indonesia, tol-tol sekarang sudah mulai dibangun. Betul? Betul? Persiapan pemulihan 2023. Langsung Tuhan ngomong, mari kutunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Disitulah yang berkata itu mendekat ke saya, dan saya lihat Yesus Kristus. Tapi wajahnya terang benderang melebihi matahari, dan tidak bisa lihat wajahnya, hanya bisa lihat jubah dan tangannya dan lubang kakunya di sini. Mari kutunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Waktu saya ada di surga, tidak ada orang mati. Surga tidak ada orang mati. Yang ada adalah apa? Tuhan dan para malaikat. Mari kutunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi ajak jalan suatu tempat, lantainya emas. Di situ ada benteng pagar seperti air mengalir. Itu terbuat dari batu blue safir, ruby, emerald, batu mulia, dan tidak ada batu akik. Batu akik tidak ada di sana. Batu-batu mulia. Tuhan ngomong sama saya, apa yang ingin kau tanyakan? Ku jawab, Tuhan, kapan engkau datang? Tuhan bicara sama saya, engkau tidak perlu tahu waktu dan masanya. Tidak ada seorang pun manusia dan malaikat atau nabi yang tahu kapan aku datang. Yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Jadi ingat, untuk kedatangan Tuhan tidak ada yang saat Tuhan bicara sama saya, apa yang kau tanyakan? Tuhan, aku ingin tahu siapakah jodohku di masa depan. Kalau dikasih yang gini, lebih baik gak balik. Langsung Tuhan ngomong sama saya, mari kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu. Disitulah saya terbuka. Sebelum dunia diciptakan, aku sudah mengenalmu. Tunjukkan hari-hari yang akan terjadi. Ada seorang wanita rambut lurus. Saya melihat wajahnya ditutup. Tuhan, yang rambut lurus kan jutaan, gimana cara menemukannya? Tuhan ngomong, engkau akan ketemu di satu tempat yang kutentukan di KKR. Betul, saya ketemu istri saya di Jogja, rambut lurus. Dan di situ ada anak perempuan gini-gini. Siapa anak perempuan itu Tuhan? Itu anakmu di masa depan. Sebelum saya kenal istri saya, sebelum saya tahu anak saya, di surga saya sudah lihat dia. Saya lihat anak saya perempuan Felicia. Padahal ingat, waktu itu pacaran aja belum. Tunjukkan di surga hari-hari yang akan terjadi. Seperti layar lebar, lebih jelas daripada ini.
Jelas sekali. Ada seorang pengkhotbah gemuk pendek jelek. Siapa laki-laki jelek itu Tuhan? Kamu di masa depan. Ditunjukkan hari-hari yang akan terjadi. Dan Tuhan beritahu saya, ingat, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya lihat ada pengkhotbah pakai kacamata. Itu kamu. Ini yang akan terjadi atas hidupmu. Baru saya mengerti, hidup ini kita hanya menjalani. Di sana sudah ada hari-hari yang akan terjadi. Dan Tuhan bicara sama saya, sudah waktunya kamu kembali ke rumah orang tuamu. Tuhan, sebelum aku balik ke rumah orang tuaku, kalau aku kembali, aku melayani kau sungguh-sungguh. Tapi aku minta satu permintaan, jangan engkau tolak, jawab ya dulu. Saya tidak mau kembali ke bumi, ke rumah orang tua, sebelum kau kabulkan permintaan saya. Jawab ya dulu. Tuhan bicara sama saya, baiklah, kecuali kedatanganku, permintaanmu ku kabulkan. Tuhan, jangan beri aku kekayaan. Nanti kalau aku kaya, lupa siapa engkau. Seperti ini lagi sehingga aku balik ke tempat ini. Dan jangan beri aku kemiskinan, karena orang miskin itu susah, hidupnya nekat aja. Aku minta satu aja, cukup bisa beli apa-apa. Betul enggak? Saya kan tidak serakah. Saya mau beri aku satu aja, cukup bisa beli apa-apa. Pokoknya selama di bumi sampai aku kembali ke tempat ini, cukup, semua cukup. Tuhan ngomong gini, baiklah, engkau kemarin saya suruh maju, engkau ku beri tanda sampai engkau kembali ke tempat ini, kamu cukup. Kali ini ada waktunya balik. Saya suruh naik kereta berkuda, keretanya berapi, modelnya seperti ini, malaikat di depan, saya di belakang. Turun ke bumi, roh saya masuk dalam tubuh, saya hidup kembali. Tuhan bicara, lagu-lagu yang engkau dengar tadi kuberikan padamu sebagai tanda engkau pernah di surga, dan pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Disitulah saya melayani Tuhan sampai sekarang.